Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata jendela kaca rumah mereka itu kotor. Sehingga waktu mereka melihat keluar, mereka melihat tidak ada yang bersih ataupun sesuatu yang di luar sana tampak kusam, kotor dan lain sebagainya. Karena dia melihat dari jendela yang kotor itu, jendela yang tidak bersih itu mungkin sudah sekian lama jendela itu tidak dibersihkan. Bapak saudara, jendela itu kadang bisa menjadi cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melihat saudara seiman kita berkaitan dengan bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita. Kadang cara berpikir kita sudah kotor sehingga kemudian bertindak juga dengan cara yang kotor. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pengen menunjukkan apa itu kasih dari beberapa peneliti yang kemudian melakukan penelitian kepada anak-anak berusia 4 sampai 8 tahun. Para peneliti itu bertanya begini Bapak Saudara, apa arti kasih atau mengasihi kepada anak-anak? Ingat ya, anak-anak usia 4 tahun sampai 8 tahun. Saudara, ini jawaban daripada anak-anak itu. Dia bilang begini, kasih adalah ketika Anda pergi makan dan memberikan sebagian besar kentang goreng kepada seseorang tanpa membuat orang itu memberikan kentang gorengnya kepadamu. Jadi artinya ada satu tindakan yaitu memberikan. Dia memberi. Itu bagi anak berusia 6 tahun namanya krisi. Dia bilang kasih itu seperti itu. Lalu kemudian ada anak berusia 4 tahun namanya Terry, dia bilang begini. Kasih adalah hal yang membuat Anda tersenyum ketika Anda lelah. Jadi kalau so pulang rumah, so lelah, apakah orang-orang di rumah itu menolong saudara bisa tersenyum? Kalau belum, saudara harus bertobat. Karena yang di luar so capek-capek pulang butuh untuk dikasihi. Ya, jadi kita perlu mengasihi kepada keluarga kita. Ini Terry usia 4 tahun berkata demikian. Lalu kemudian ada seorang anak bernama Dani usia 7 tahun. Dia bilang begini, kasih itu adalah ketika mama membuatkan kopi untuk papa dan dia menyesapnya. Artinya dia cicip kopi itu sebelum memberikan kepada papa untuk memastikan rasa kopi itu enak. Jadi dia tidak asal-asal bikin. Dia tidak asal tuangkan kopi, aduk-aduk lalu kemudian sudah kasih begitu. Tapi dia coba dulu. Ini enak atau tidak. Kalau belum enak, mungkin dia bikin ulang atau tambah apa dan sebagainya. Supaya papa ini bisa menikmati kopi yang enak. Itu kata Dani, saudara. Kata Bobby usia 5 tahun, dia bilang gini, kasih adalah siapa yang ada di dalam ruangan bersamamu waktu Natal dan kamu berhenti buka kado atau kamu berhenti melihat handphone dan kamu mulai mendengarkan. Jadi ada perhatian. Dia berhenti beraktivitas, mungkin buka kado ataupun juga buka handphone. Tapi dia mau belajar untuk mendengarkan. Itu adalah kasih. Berbeda juga dengan seorang anak berusia 7 tahun namanya Jessica. Anda tidak boleh mengatakan aku mengasihimu kecuali jika Anda itu sungguh-sungguh mengasihi. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi, Anda harus sering-sering mengucapkannya. Aku mengasihimu. Kenapa? Karena orang-orang suka lupa. Manusia itu suka lupa, Bapak Saudara. Apalagi Bapak Saudara yang mungkin sudah berumah tangga atau berpacaran. Bukankah pasangan kita suka ketika dikatakan aku mengasihimu? Dan itu harus terus menerus berulang-ulang kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Kalau itu sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh itu hanya lip service. Hanya omong doang. Tapi harus dari kedalaman hati yang sungguh-sungguh baru kemudian diucapkan. Rebecca, seorang anak berusia 8 tahun, dia bilang begini. Kasih itu adalah ketika nenek saya itu menderita radang sendi. Dia tidak bisa lagi membungkuk untuk kemudian mengecat kuku kakinya. Jadi kakek saya itu melakukannya untuk nenek saya sepanjang waktu yang dibutuhkan oleh nenek saya untuk mengecat kuku. Bahkan ketika tangan kakek saya juga ikut radang sendi, tapi dia tetap melakukannya. Itu adalah kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali bukan kalau kita melihat apa yang didefinisikan tentang kasih oleh anak-anak usia 4 sampai 8 tahun bukan? Sungguh anak-anak bisa merasakan
Saudara, anak-anak bisa merasakan dan dia bisa melihat, dan mungkin dia bisa melihat hati kita pun juga waktu kita menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih, Bapak Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu harusnya demikian, bisa dilihat dan juga dirasakan oleh setiap kita. Kasih itu merupakan hal natural yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ataupun juga dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus. Kasih adalah hal natural yang kemudian muncul atau terlihat dan dirasakan oleh ataupun dilakukan oleh pengikut Kristus. Kasih itu, Bapak Saudara, adalah hal natural. Saudara, Allah itu adalah kasih, hakikat Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengasihi, jadi bukan tindakan kasihnya itu satu kali saja, tapi sebuah tindakan kasih yang terus menerus mengalir di dalam kehidupannya, yang kemudian dikatakan dia itu lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi, dia itu lahir dari Allah dan kemudian mengenal Allah. Jadi Allah itu adalah kasih, sumber kasih itu kemudian dikatakan diinjeksi masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa tadi di awal saya katakan kasih itu adalah hal natural. Karena kasih itu diberikan oleh Allah, karena dia adalah kasih itu, dia memberikan kasih itu kepada setiap kita. Kemudian itu menjadi hal natural yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kemudian memampukan kita bisa mengasihi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 46 bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali dia yang berasal dari Allah. Dan hanya dia yang telah melihat Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian mau menunjukkan, menyatakan supaya kita itu bisa hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna. Saudara, ini mau menunjukkan bahwa ada kasih yang kemudian perlu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari yang kemudian bisa dilihat dan dirasakan. Sehingga orang-orang sungguh dapat melihat Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kita ini adalah perwakilan daripada Allah di tengah dunia ini. Bagaimana orang bisa tahu atau bisa melihat Tuhan Yesus? Yaitu waktu kita menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Dan kemudian dikatakan kasih Allah itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara, John Piper dia bilang begini, pengikut Kristus sebagai perpanjangan kasih ilahi kepada orang lain. Saudara, kita ini sebagai perpanjangan kasih ilahi kepada dunia ini. Supaya sungguh-sungguh kasih itu bisa dilihat dan dinyatakan. Tapi pertanyaannya Bapak Saudara, apakah orang-orang, suami, istri, anak-anak kita, rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, pegawai kita, pimpinan kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, apakah mereka bisa melihat dan merasakan kasih itu di dalam kehidupan kita? Saudara, kadang orang bilang begini, dulu waktu belum percaya kayaknya sangat mengasihi, tapi waktu sudah percaya atau bahkan melayani, masuk di struktur pelayanan, seakan-akan kasih itu hilang. Saudara, mungkin saja ada orang yang berkata, oh dulu karena mungkin kepada orang lain bisa mengasihi karena supaya dianggap orang yang baik. Mungkin saja kepada orang-orang yang tidak kita kenal, seakan-akan kita tuh bisa mengasihi. Saudara, saya mengalami hal yang sama, Bapak Saudara. Istri, anak saya, saudara bisa berkata saya itu berbeda kalau saya berjumpa dengan jemaat ketimbang saya ada di rumah. Karena mungkin saja waktu berjumpa dengan jemaat atau orang yang tidak dikenal, saya jaga image. Saya seorang rohaniwan, harus dianggap sebagai pemimpin rohani yang kemudian bisa menjadi teladan. Tapi waktu melakukannya bukan sungguh-sungguh berdasar pada kasih daripada Tuhan. Tapi supaya orang bilang saya orang yang baik. Tapi kalau sudah di rumah, nggak peduli lagi mau bilang baik atau tidak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita sungguh dapat merasakan kasih Tuhan itu? Saudara, konsekuensinya sangat jelas Bapak Saudara.
Kalau orang tidak bisa melihat dan merasakan kasih kita, kita dikatakan tidak lahir dari Allah. Sangat keras konsekuensinya Bapak Saudara. Nggak bisa dikatakan bahwa saya percaya kepada Tuhan lalu kemudian kita tidak mengasihi, nggak bisa. Karena kasih Allah itu diinjeksi masuk di dalam kehidupan kita. Dan kemudian secara natural itu muncul di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau orang-orang sekitar kita tidak merasakan kasih Tuhan, kita patut mempertanyakan. Saudara, saya harap setiap kita boleh memikirkan, merenungkan pertanyaan itu dengan sungguh-sungguh. Entahkah nanti pulang ke rumah, renungkan baik-baik. Tanya kepada istri, anak, suami, saudara, rekan kerja. Apakah kasih Tuhan sungguh engkau rasakan dan lihat dalam hidup saya? Saudara, sebagian besar kita pernah marah bukan? Minimal sekali satu hari mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah marah. Saudara, saya pernah marah, saya pernah dongkol, saya pernah kecewa dan sebagainya. Dan waktu saya marah, umumnya kita kalau marah biasanya bagaimana Saudara? Saya gak mau lihat orang itu. Saya tidak mau ketemu orang itu bukan? Iya gak? Waktu kita marah kita gak mau ketemu orang itu, berjumpa dengan orang itu. Untuk waktu itu. Saudara, saya waktu marah, kesal, saya gak mau ketemu, saya gak mau berjumpa dengan orang itu. Tapi saudara, di dalam perjalanannya waktu saat teduh, Tuhan tuh ingatin tentang kasih, mengampuni, mengasihi. Dan kemudian memampukan saya bisa mengampuni dan juga mengasihi. Saudara, itu maksudnya saudara. Waktu Roh Allah itu tinggal dalam hidup kita, kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu menegur kita, mengingatkan kita. Dan kita dimampukan karena ada Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Saudara, waktu Roh Allah ini tinggal dalam hidup kita, itu tuh begini Bapak Saudara. Bukan kasihnya Hans. Bukan kasihnya Hans yang kemudian bisa mengampuni atau mengasihi. Bukan. Karena kalau pakai kasihnya Hans, 1 hari 2 hari gak akan mengasihi lagi. Tetapi kalau pakai kasihnya Tuhan yang sudah diinjeksi masuk, Tuhan yang mengasihi kita dengan berlimpah-limpah itu, maka kita akan dimampukan untuk bisa mengasihi secara terus menerus. Dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, kata kerja yang diterjemahkan mengaku adalah sebuah bentuk dalam bahasa Yunani-nya itu aorist subjunctif, itu mengisyaratkan ada semua pengakuan, sekali pengakuannya. Dan itu berlaku selama-lamanya. Yaitu ketika seseorang mendapat anugerah dan kemudian Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, itu sekali Bapak Saudara. Dan itu berlaku selama-lamanya. Dengan menunjukkan bahwa Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Siapa yang mengaku? Saudara, jadi waktu Bapak Saudara menerima anugerah dan kemudian Bapak Saudara sadar Bapak Saudara orang berdosa. Dan bisa percaya itu tuh sebenarnya bukan karena Bapak Saudara yang mengaku. Tapi ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa kita sehingga kita bisa mengaku. Dan pengakuan itu sekali untuk selamanya. Karena kemudian dikatakan Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, ini seperti jaminan kepada setiap kita waktu kita mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka keselamatan yang kita terima itu ada jaminannya. Enggak akan bisa hilang. Karena Allah sendiri yang menjamin itu. Bukan karena kita manusianya. Karena kalau kita yang manusianya dikatakan bisa percaya, satu sisi konsekuensi logisnya adalah seakan-akan kita itu berkuasa mampu untuk menolak anugerah Allah. Dan seakan-akan kita berkuasa dan mampu untuk kemudian percaya. Tapi di sini mau menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang berdosa yang tidak mampu untuk bisa percaya. Atau bahkan konsekuensi logisnya adalah kalau orang itu labil, bisa-bisa dia percaya hari ini, besok dia gak percaya. Saudara, tapi kalau orang bisa percaya kepada Tuhan, itu bukan karena dia. Tapi Allah yang bekerja di dalam kehidupannya. Saudara, sebenarnya ini bukan suatu perintah lagi. Karena kalau ada kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita,
Harusnya itu meluap keluar di dalam kehidupan kita, bukan? Saudara, pertama-tama kita harus mengasihi orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak-anak kita. Yang kemudian kadang tidak merasakan kasih itu. Yang kadang kemudian sedikit merasakan kasih itu. Saudara, kasihilah orang-orang yang ada di rumahmu. Kasihilah sesamamu, saudara seiman. Kasihilah rekan kerjamu. Saudara, karena tuntutan, karena berbagai hal, kadang kita manusia itu kemudian tidak mau mengasihi. Misalnya ya, oh itu orang kok sudah menipu. Lalu kemudian karena sudah ditipu, kita seakan-akan seperti hakim bagi sesama kita. Kita soalnya tidak mau mengasihi. Saudara, kalau kita pakai cara yang sama, Tuhan mengasihi kita seperti itu. Saudara, kita semua mati, saudara. Tapi kita sangat bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kasih yang melimpah-limpah dan meluap-luap dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menikmati kasih itu. Saudara, kalau Tuhan itu seperti demikian dengan cara pandang kita, cara pikiran kita mau mengasihi, saudara, habis kita. Satu dosa langsung habis. Saudara, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Bapak saudara dan saya itu orang berdosa. Oleh karena itu Bapak saudara, waktu mengasihi jangan pakai standar manusia. Saudara, Rasul Yohanes menunjukkan ini supaya kita pakai standarnya Allah waktu mengasihi. Saudara, jangan-jangan cara pandang kita, jendela kita melihat itu kotor. Yang kemudian kita mengasihi sama kita terbatas. Saudara, jangan. Kasihilah sesamamu dengan kasih daripada Tuhan. Jangan mengasihi sesamamu dengan kasihmu sendiri. Gak bisa. Saudara dan saya kasihnya sangat terbatas. Bahkan kepada orang yang menyebalkan sekalipun Tuhan bilang kasihi mereka. Tapi kalau pakai kasihmu dan kasihku terbatas. Saudara. Kita akan menghindar, tidak mau mengasihi. Oleh karena itu saudara, kalau Bapak saudara mengatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka konsekuensinya adalah kasih itu natural terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan-perbuatan kita harusnya dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak saudara, biarlah ketika kita akan pulang mengerjakan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ambil waktu sejenak. Apakah sungguh kasih Tuhan itu sudah kita rasakan? Kalau kita belum merasakan kasih Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada saya. Saya rindu Engkau nyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Supaya saya bisa mengalirkan kasih itu kepada orang-orang di sekitar saya.